Kalau kita berkata yang baik akan menjadi berkualitas ketika kita ikuti dengan perilaku yang baik. Kalau ngomong itu gampang, Pak. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang ucapannya lebih baik? Yang pertama adalah orang yang menyeru kepada Allah. Yang kedua diikuti dengan mengerjakan amal soleh dan dia mengatakan sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim yang menyerahkan diri. Apa sih ucapan yang paling baik, Pak? Di era sosial media itu banyak ucapan yang diulang-ulang dan ditirukan sama generasi di bawah kita, Pak. Ucapan-ucapan yang kadang-kadang mohon maaf, ucapan kasar, ucapan yang tidak penting, ucapan yang kadang mengarah kepada keburukan. Banyak, Pak, sekarang, Pak. Kita punya tanggung jawab memberikan ucapan-ucapan yang selain itu. Ada seorang itu sakit menaun, sudah tua. Setiap sakitnya kambuh, misuh-misuh, Pak. Kayak ngabsen kebun binatang. Seandainya dia memilih menyebut nama Allah, ucapannya itu, rintihannya itu akan bernilai ibadah, Bu. Tapi saat sakit dia memilih mengucapkan kata-kata kotor. Biasanya saat sakit atau saat udzur itu orang akan mengulang perkataan saat masih sehat. Bapak Ibu sekalian, kalau jangan belum udzur, biasakan mengucapkan kata-kata yang baik. Besok saat udzur, saat sakit, yang terucap juga baik. Ada beberapa saya nengok saudara itu, Pak, ketika sakit sudah nggak bisa apa-apa. Ketika jam 5 gitu, termasuk Mbah Kardi KP itu, pengen nang masjid, pengen sholat, pengen jamaah gitu. Dia dihitung juga jamaah, Pak, karena di otaknya jamaah. Jadi kalau ada orang sakit kemudian menyebut nama Allah, ketika saat dia nggak bisa kontrol otaknya, dia menyebut nama Allah, itu karena kebiasaan saat sehat mengucapkan kata-kata yang baik. Untuk itu Bapak Ibu jangan belum udzur, jangan dibiasakan mengucapkan kata-kata kotor. Besok kalau jenengan udzur sakit ngomong kotor, malu, Pak, yang nunggu panjenengan. Anak nunggu orang tua sakit itu capek, Pak. Jangan ditambah dengan dipermalukan. Yang pertama, ucapan yang baik adalah ketika kita mengajak kepada kebaikan. Seorang ibu ngopiak-ngopiak putrane sholat, bangunkan anaknya sholat subuh, dan mesti ucapannya kan panjang, Pak. Ibu, ayo bangun, habis itu sholat. Allah mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Allah itu sami'un, maha mendengar. Bahkan kita berbisik, bahkan kita batin, Allah itu tahu, Allah itu faham. Bapak-bapak di rumah sebagai kepala rumah tangga, kalau panjenengan soleh, jangan soleh sendiri, jangan asyik sendiri, ajak orang lain. Maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Ayat berikutnya saya bacakan. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah khaira ummah. Kamu semua adalah umat yang terbaik. Kita kalau pengen menjadi umat yang terbaik, apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Apakah mengajak kebaikan itu hanya ustaz? Semua orang bisa berbuat baik dengan kapasitasnya. Dalam surat Isra, kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah bahwa kamu semua hendaklah berbuat baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu sudah punya resiko, Pak. Kalau ta'muruna bil ma'ruf itu insya Allah semua orang bisa dan resikonya kecil, Pak. Paling dicuekin. Tapi kalau mencegah kemungkaran, tanhauna 'anil munkar, itu ada resiko, Pak. Sekarang kalau di sosial media ada orang mengingatkan malah dilogin.
urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Padahal kita nggak boleh Pak. Ingatkan, barang siapa yang ada kebaikan kok nggak mau mendengarkan, itu ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Kalau kita disamakan dengan hewan kan nggak mau Pak. Ketika kita 50 tahun masih bisa mengucapkan yang baik dan sadar, biasakan ucapan yang baik. Dan dengan sebagai kepala rumah tangga, kalau berbuat baik, ajak istri, ajak anak-anak. Kalau jenengan punya kepinginan berbuat baik dan belum terlaksana, sampaikan kepada anak-anak. Jenengan pengen haji, belum terlaksana, sampaikan kepada anak-anak. Nanti anak akan batalkan haji. Jenengan pengen wakaf, belum bisa, sampaikan kepada anak-anak. Nanti siapa tahu anak rezekinya lebih longgar, anak akan mengamalkan, jenengan dapat Pak. Tapi kalau yang buruk-buruk gak usah diturunkan Pak. Yang kedua, orang yang mengajak kebaikan itu akan mendapatkan keberuntungan. Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Orang yang mengajak kebaikan, mencegah orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita itu bahagia bareng-bareng Pak. Orang berkeluarga, bermasyarakat itu seperti prinsip bacaan dalam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita beribadah bareng-bareng, mari kita senang-senang bareng-bareng Pak. Ibadah itu ngajak orang lain, seneng-seneng ngajak orang lain. Bapak-bapak kalau jajan kemudian enak, kalau pengen cerita sama istri jangan kosongan Pak, bawa oleh-oleh dibungkus ke Pak. Itu namanya hayya 'alal falah. Kalau bapak-bapak kok main cerita, nek aku mau mangan nongkono enak, mangan bojone aja ngomong tok. Itu suami yang seperti itu kan nggak ada harganya Pak. Istilahnya anak-anak sekarang kan namanya PHP. Tahu PHP Pak? Orang itu kalau mau mengajak kebaikan akan dua-duanya mendapatkan keberuntungan. Dan dalam mengajak itu prinsipnya tawasau, saling mengingatkan. Kalau kita itu mau mengajak, mau mengingatkan, harus juga mau diingatkan. Ada seorang ulama yang bernama Zunnun al-Misri. Dia mengatakan ada 3 tanda orang yang waras otaknya. Kali kita ngecek di sendiri Pak, jangan cek orang lain. 1, orang yang otaknya masih waras, itu yang pertama adalah dia bisa menjadi pendengar yang baik. Saya pikir kalau di rumah pendengar yang baik itu bapak-bapak ya. Pak, ini. Pak, ini. Pak, ini. Ini yang pertama. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, termasuk kita mau menerima nasihat orang lain. Yang kedua, orang yang masih waras otaknya itu mau mengaku salah. Mau mengaku salah Pak, itu orang yang masih waras otaknya. Yang ketiga, orang yang masih waras itu adalah mau menerima kebenaran dari manapun, dari siapapun. Apakah hari ini kita masih waras? Bonusnya apa pahala? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti pelakunya tanpa kita mengurangi apa yang mereka haknya. Yang berikutnya, orang yang perkataannya baik itu Pak, diikuti amal soleh. Wa amila solihan. Kalau kita berkata yang baik akan menjadi berkualitas ketika kita ikuti dengan perilaku yang baik. Kalau ngomong itu gampang Pak. Oh, nek wong kritik kudune ngene. Ketika ada pemain bal-balan ini bapak-bapak ini lho Bu. Bapak itu nonton bal-balan. Pemain tingkat dunia itu digoblok-gobloke. Wah, kudune nek aku ya gol. Padahal nek kayak main tenang ya. Ketika kita melakukan itulah yang menjadi omongan kita lebih berkualitas. Bapak-bapak kalau ngajak anaknya sholat, panjenengan juga sholat. Orang tua itu bukan hanya memberi contoh. Orang tua itu menjadi
contoh. Ayo sholat, ya jenengan sholat Pak. Nek akon ibu-ibu bapak-bapak akon putrane sinau ya jenengan jangan nonton TV atau apa, ya jenengan juga belajar. Lah kowe tua belajar apa? Belajar ya sak enggak ada habisnya Bu. Memberi contoh kayak jamaah itu rajin. Itu namanya memberi contoh, enggak jelek itu Pak. Tapi akan lebih berharga panjenengan bernilai di hadapan anak kalau menjadi contoh. Gitu aku yang melaksanakan gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berucap yang baik, maka kita melakukan yang baik. Ada sebuah penelitian, Pak. Ada orang depresi. Orang depresi itu 600. Depresi itu besok Pak. Depresi itu sedih kemudian berlarut-larut. Jadi sedih, orang sedih itu normal Pak. Tapi kalau sedih berlarut-larut sampai dia yang namanya kalau dalam bahasa lagu itu mangan radoyan rajena tolan neng omah bingung gitu. Artinya apa Pak? Dia itu sedih sampai tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan hal yang menyenangkan. Itu namanya depresi. Ada orang depresi itu 3 macam. Ini besok pengajian di Trimulyo 2 besok akan saya sampaikan lebih detail. Orang depresi kemudian diberi terapi Pak, dibagi 3. 600 dibagi 3 berapa? 200. Rombongan yang pertama disuruh menulis kata-kata yang baik. Yang kedua disuruh mengucapkan kata-kata yang baik dalam terapi itu. Yang ketiga disuruh berbuat yang baik, sekedar menyapa teman, mengasihi orang apa gitu. Jadi rombongan yang ketiga ini Pak, orang depresi itu disuruh berbuat baik. Yang rombongan pertama disuruh menulis kata-kata yang baik, aku pinter, aku baik dan sebagainya. Yang kedua itu disuruh mengucapkan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga ini disuruh melakukan kebaikan. Ternyata setelah 3 bulan dicek, yang rombongan ketiga ini depresinya turun banget. Artinya kalau kita itu tidak pengen sedih, tidak pengen diberikan kesedihan yang terlalu lama, berbuat baiklah. Maka kesedihan kita, depresi kita akan menurun. Buktikan aja. Itu karena di Al-Quran juga banyak bahwa orang yang memberi itu akan diberikan yang lebih. Itu kalau kita pengen ucapan kita bernilai baik, satu, ucapan kita mengandung makna mengajak kebaikan. Dan yang kedua, kita ikuti dengan melakukan kebaikan. Dan yang terakhir ini, waqala innani minal muslimin. Kita itu harus berani menunjukkan dan memperjuangkan identitas kita sebagai seorang muslim. Ingat kisah Bilal Pak. Kita itu mengaku Islam resikonya nggak terlalu berat Pak di sini. Tapi Bilal diikat, kemudian dibawa ke tanah lapang yang sangat panas, kemudian dibeleki waktu. Kamu mau bebas enggak? Boleh, tapi kamu harus melepaskan akidah kamu. Jawaban Bilal apa? Ahad, hanya Allah yang satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang yang ucapannya baik, dan nanti akan terbawa saat kita uzur dengan kita mengucapkan yang kata-kata yang baik dan mengajak kebaikan. Yang kedua, lakukan kebaikan semaksimal kemampuan kita. Yang terakhir, selalu pertahankan identitas kita sebagai seorang muslim. Jangan malu ibu pakai jilbab, bapak-bapak mungkin sholat dimanapun. Untuk Pak sempatkan, Pak membaca Al-Quran sempatkan dimanapun bisa, walaupun 1 ayat 2 ayat atau hafalan yang jenengan bisa apa coba dibaca. Dan tempat itu akan menjadi saksi kebaikan panjenengan. Oh, jenengan pernah beliau sudah pernah ke Makkah, akan disaksi di sana berzikir. Bapak-bapak pernah tindak sampai Surabaya, sampai Semarang, di sana pernah berzikir, pernah berbuat baik. Kita investasi saksi yang banyak, tempat-tempat yang banyak menjadi saksi kebaikan kita.